Kamu pernah nggak mencelupkan sendok ke dalam air yang panas? Lama-kelamaan, sendok tersebut akan jadi panas juga kan? Panas. Atau kamu pernah nggak duduk dekat api unggun? Lama-kelamaan, badan kamu akan terasa hangat juga kan? Tadi dari kelas 11.2 absen 01 akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan kalor yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai besaran-besaran yang ada di kalor. Nah, ada dua besaran yaitu kapasitas kalor atau C dan juga jenis kalor yaitu C besar dan juga C kecil. Selanjutnya kita juga akan menghitung mengenai jumlah kalor yang dihasilkan maupun yang dilepaskan dari benda tersebut. Dan juga kita akan menjelaskan mengenai perpindahan-perpindahan kalor atau bentuk-bentuk kalor. Apa itu kalor? Kalor itu merupakan energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dilambangkan dengan Q. Satuannya itu adalah joule ataupun kalori. Satu kalori itu setara dengan 4,2 joule dan 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Pada video hari ini saya mengambil salah satu perubahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah mengenai es batu. Nah, di sini saya mengambil peristiwa dari cair ke padat atau istilahnya adalah membeku. Nah, peristiwa membeku ini selalu melepaskan kalor sehingga kita akan menghitung kalor yang dilepaskan dari peristiwa es batu yaitu membeku. Nah, rumusnya itu adalah Q atau kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Di sini es batu saya mempunyai berat sebesar 1000 gram atau dengan 1 kilogram. Nah, kalor jenis dari es tersebut itu kalau misalnya dalam bentuk kalori yang ini, jadi kalau misalnya dalam bentuk kalori dan dianya dalam berat gram berarti 0,5. Kalau misalnya dalam joule itu dalam berat kilogram mempunyai kalor jenis es sebesar 2100 dan saya mempunyai suhu mula-mula sebelum dibekukan yaitu sebesar 25 derajat Celcius dan suhu akhir saat airnya sudah membeku mempunyai suhu di bawah 0 derajat Celcius yaitu minus 10 derajat Celcius. Nah, sehingga kita akan menghitung nih. Yang pertama kita akan menghitung dalam satuan joule, berarti dalam satuan kilogram. Nah, rumusnya tadi ini massa dikali kalor jenis 1 dikali dengan berarti makainya yang 2100 dikali dengan T akhir dikurang dengan T awal berarti minus 10 dikurang dengan 25 berarti 2100 dikali dengan minus 35 hasilnya 7 minus 7,500 satuannya adalah joule. Yang kedua kita akan menghitung kalor yang dilepaskan dalam satuan kalori. Berarti pakai yang besaran gram ya gini. Berarti 1000 dikali dengan C-nya itu adalah 0,5. Berarti 0,5 dikali dengan minus 10 dikurang 25 yang merupakan perubahan suhunya.
Berarti ini bisa dicoret 500 dikali dengan minus 35. Minus 170 berarti 17.500 kalori. Jadi ini Q dalam joule, hasilnya minus 73.500 dan Q dalam satuan kalori adalah minus 17.500. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau yang dilambangkan dengan C besar itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Nah, rumus dari kapasitas kalor itu adalah C sama dengan Q per delta T. Nah, seperti yang kita dapatkan tadi, kita memakai Q yang kita dapat dalam satuan joule karena joule ini merupakan satuan dalam internasional. Nah, tinggal kita masukkan nilainya minus 73.500 per delta T-nya itu adalah T2 dikurang T1 minus 10 dikurang 25 yaitu adalah minus 35. Jadi minus dibagi dengan minus 35 hasilnya itu adalah 2100 dengan satuan adalah joule per derajat Celcius. Sekarang adalah kalor jenis yang dilambangkan dengan C kecil. Nah, kalor jenis itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Rumusnya itu adalah C sama dengan Q per M dikali dengan delta T. Nah, di sini telah diketahui kalau kalor jenis untuk berbagai zat yang tertera pada tabel tersebut. Di sini kita mengetahui kalau S kalor jenisnya jika dalam satuan kalori itu 0,5 dan dalam joule itu 2100. Perubahan wujud zat. Nah, suatu zat itu pasti memiliki wujud, ada padat, cair, dan juga gas. Nah, mereka itu dapat mengalami perubahan wujud, yang dimana perubahan wujud tersebut lebur, menguap, dan menyublim itu adalah peristiwa yang memerlukan kalor. Kalau membeku, mengembun, dan mengkristal itu melepaskan kalor. Nah, dari contoh kalor yang kita ambil yaitu tentang membeku, es batu yang membeku, maka di sini kita akan menghitung mengenai kalor beku, yaitu adalah kalor yang dilepaskan pada waktu membeku yang disebut dengan kalor laten pembekuan. Dan rumusnya itu adalah L sama dengan Q per M. Nah, di sini kita bisa ambil L sama dengan Q per M, yang dimana kita bisa ambil Q-nya itu dalam satuan joule. Kalau misalnya satuan joule berarti masanya harus dalam kilogram. Tadi kita mendapatkan Q-nya sebesar minus 73.500 dan kilogramnya beratnya adalah 1 kilogram. Maka hasilnya adalah minus 73.500 joule per kilogram. Terakhir itu mengenai perpindahan kalor. Di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu merebus air dalam panci. Yang pertama ada konduksi. Ketika kita memegang gagang dari panci tersebut akan terasa panas. Lalu konveksi, yaitu adalah air panas di dalam panci itu akan naik ke atas yang akan kemudian digantikan oleh air dingin yang turun. Terakhir itu adalah radiasi yang merupakan hawa atau sekitar dari air rebusan panci tersebut akan terasa hangat. Contoh es batu yang telah saya ambil dari perubahan kalor, jika kita memegang dari es batu tersebut akan
terasa dingin. Ini merupakan konduksi. Selanjutnya adalah radiasi. Hawa sekitar dari es batu tersebut akan terasa dingin.